Teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis statement di awal diskusi kita kali ini bahwa gugatan judicial review yang dilayangkan oleh kubu Roy Suryo dan para kuasa hukumnya di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali pasal terkait dengan pencemaran nama baik yang dianggap itu pasal yang bisa dimainkan oleh para penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap kerja-kerja para akademisi dan kaum intelektual itu sebagai sesuatu yang pasti ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi diskusi kita kali ini adalah kemungkinan dan mengapa Mahkamah Konstitusi harus menolak judicial review yang dilayangkan oleh kubu Roy Suryo terkait pasal pencemaran nama baik. Di samping itu saya ingin mengatakan bahwa upaya dari kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya Refli Harun yang meminta judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu adalah tindakan yang sama sekali keliru karena mereka tidak memahami etika dan moralitas yang terdapat dalam kandungan dari konstitusi dan juga undang-undang, di mana Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang berwenang menguji undang-undang di bawah payung konstitusi. Teman-teman, kita akan bincang hal ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif filsafat untuk kita membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita. Dan channel ini berpretensi tidak untuk menggiring opini kita, artinya tidak berpretensi menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kalau itu bermanfaat. Terima kasih untuk hal itu. Dan yang kedua, mari kita sama-sama galang kekuatan lawan narasi politik penuh dendam, fitnah, dan kebencian, karena itu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi kita. Teman-teman, kita akan nonton pernyataan Refli Harun, kuasa hukum Roy Rismond dan Tifa, bersama dengan Roy di sekitar kantor atau gedung Mahkamah Konstitusi, di mana mereka datang untuk judicial review atau gugatan terkait dengan pasal pencemaran nama baik yang bisa dipakai oleh rezim yang berkuasa atau bahkan orang-orang tertentu yang dicurigai melakukan apa yang dinamakan kriminalisasi. Dan apakah memang para penegak hukum dalam hal ini melakukan kriminalisasi? Apakah ada problem etika dan moralitas yang ada di dalam bangunan konstitusi dan undang-undang yang membuat kita bisa katakan MK harus menolak gugatan Roy dan kawan-kawan. Kita nonton. Tifa datang ke Mahkamah Konstitusi finally ya, untuk mengadukan pasal-pasal yang terkait dengan, dalam perspektif kami, itu kriminalisasi terhadap RRT. Jadi singkatannya RRT. Pasal apa yang kami permasalahkan di Mahkamah Konstitusi itu adalah pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik, pasal-pasal yang terkait dengan aturan fitnah, baik dalam KUHP yang baru maupun KUHP yang lama. Karena ada kemungkinan pasal dalam KUHP yang lama itu tetap berlaku dengan asas lex specialis, ya kan? Kemudian kami juga mempermasalahkan pasal-pasal undang-undang ITE yang dikenakan kepada Mas Roy dan kawan-kawan. Bukan Mas Roy dan kawan-kawan. Roy Rismond Tifa. Karena kita jangan pakai CS, ya, karena kita memang hanya berkonsentrasi kepada 3 nama saja. Jadi Roy Suryo, Rismond Fasianipar, dan Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Pasal yang kita persoalkan adalah pasal Undang-Undang ITE pasal 27A Undang-Undang ITE 2024 mengenai pencemaran nama baik dengan melalui dokumen elektronik, ya, atau media elektronik. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 tentang ujaran kebencian. Aku baru cobain dan ternyata. Ya teman-teman, kita potong sebentar di situ untuk kita punya kesempatan diskusi. Habis itu nanti kita akan kembali lagi
terkait dengan diskusi kita. Nah, saya ingin memberikan penekanan pada apa yang dikatakan oleh Refli Harun sebagai kuasa hukum RRT, Roy, Rismond, dan Tifa, bahwa pasal pencemaran nama baik itu dianggap bisa menjadi celah terjadinya kriminalisasi. Ini adalah istilah yang kita sering dengar dari kubu Roy Suryo. Dan Anda tahu istilah ini dimunculkan karena sekali lagi mereka tidak punya kepercayaan kepada para penegak hukum yang dianggap bisa independen dan memposisikan semuanya dalam kesetaraan. Anda tahu bahwa kriminalisasi ini sebetulnya istilah yang tidak tepat, tetapi ini adalah istilah yang sengaja dihembuskan oleh Roy, Rismond, dan Tifa dan kuasa hukumnya untuk terus memframing bahwa para penegak hukum itu memang tidak ada baiknya kalau dilihat dari kacamata RRT. Mengapa saya katakan tidak pernah baik dan tidak ada baiknya dilihat dalam kacamata RRT? Karena memang mereka menurut saya sedang mengalami kepanikan, kekalutan, dan benar-benar menggunakan berbagai macam cara untuk sekali lagi mengupayakan untuk bisa lolos dari jeratan hukum, termasuk ketika kata kriminalisasi itu dipakai sebagai alasan untuk membenarkan mengapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu dilayangkan terkait dengan undang-undang yang dianggap oleh mereka tidak memberikan keuntungan hukum pada posisi Roy, Rismond, dan Tifa. Nah, dalam konteks ini teman-teman, saya ingin seperti catatan saya di awal tadi, ingin melakukan bantahan termasuk kontra narasi terhadap tidak benarnya Roy, Rismond, dan Tifa dan yang diwakili oleh kuasa hukumnya Refli Harun memahami konstitusi dan juga undang-undang yang di dalamnya ada pasal tentang pencemaran nama baik yang mereka tuding itu sebagai celah untuk terjadinya kriminalisasi. Mengapa saya katakan demikian teman-teman? Karena ya sekali lagi tudingan bahwa ada pasal yaitu pasal pencemaran nama baik itu dianggap sebagai celah untuk dilakukan kriminalisasi, padahal kerja-kerja yang dilakukan RRT itu adalah kerja-kerja ilmiah. Saya terus terang membantah itu, dan dalam beberapa catatan yang saya sudah berikan dan ulas dan memberikan alternatif berpikir, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang selalu diyakini dan diyakinkan oleh RRT dan kuasa hukumnya bahwa kerja-kerja Roy, Rismond, dan Tifa itu adalah kerja-kerja riset, kerja-kerja ilmiah, kerja-kerja penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah benar dalam arti bahwa mereka benar-benar mengindahkan apa yang para penegak hukum, selalu saya katakan seorang peneliti atau sekumpulan peneliti pasti paham dengan apa yang dinamakan etika penelitian, etika publikasi. Bayangkan bagaimana mungkin kita percaya bahwa RRT adalah peneliti kalau ternyata mereka tidak bersertifikat. Sekalipun misalnya ya Profesor Zainal Mutakin yang membela kepentingan Tifa Usiatia Sukma sudah katakan sebagai ahli neuroscience itu tidak membutuhkan sertifikat. Ya, ini benar kalau itu diposisikan pada Profesor Zainal Mutakin yang memang selama ini kita kenal adalah ahli neuroscience dan ia tidak pernah melacurkan intelektualitasnya dengan memframing siapapun ya untuk kemudian mengeluarkan hasil-hasil penelitian dalam rangka menjatuhkan harkat martabat orang lain. Saya selalu konsisten katakan teman-teman bahwa ilmu pengetahuan apapun namanya di bidang apapun ia, maka ilmu pengetahuan itu harus tujuannya memuliakan manusia. Tidak mungkin ilmu pengetahuan dipakai untuk tujuan-tujuan anti kemanusiaan, bahkan untuk menjatuhkan martabat manusia. Dalam konteks ini, para penyidik sudah tegaskan bahwa mengapa kita ragu bahwa RRT sedang mengerjakan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi yang dituding oleh mereka adalah palsu, ketika Roy, Rismond, dan Tifa itu sepertinya mengaminkan perkataan Roy bahwa 99,9%
ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, apa yang diingatkan oleh para penyidik, seorang peneliti yang benar, seorang peneliti yang baik, itu harus mengindahkan etika penelitian dan etika publikasi yang sama-sama memiliki pandangan bahwa etika penelitian, etika publikasi itu harus sama-sama mengusung apa yang disebut dengan nilai keutamaan dari penelitian, yaitu hormat kepada orang lain atau respect kepada mereka yang kebetulan dokumen kehidupannya atau dokumen akademiknya diteliti. Dalam hal ini ijazah Pak Jokowi. Mereka selalu menghembuskan kemana-mana dalam rangka untuk menggiring opini publik untuk membenarkan posisi RRT. Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan kalau kerja-kerja penelitian mereka hanya berupa cacian makian dengan berteriak-teriak tangkap Jokowi, adili Jokowi, nusa kambangkan Jokowi, dan kemudian gantung Jokowi. Tidak ada peneliti yang semurah itu, dan karena itu saya konsisten katakan kalau ada penelitian yang seperti itu teriakan-teriakannya, maka itu bisa dikatakan bahwa penelitian itu dan sang peneliti itu telah melacurkan dan melakukan pengkhianatan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jadi teman-teman, rasanya sulit kalau kita mau arahkan ini kepada kepentingan judicial review atau gugatan pasal pencemaran nama baik di Mahkamah Konstitusi itu bisa disetujui atau diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Karena jiwa konstitusi, teman-teman, dan jiwa undang-undang itu adalah jiwa memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Jadi tidak mungkin rasanya ketika kita menempatkan ada orang yang mengaku peneliti dan kemudian dikriminalisasi, tetapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu juga adalah kriminalisasi terhadap orang lain, bahkan menjatuhkan harkat martabat orang lain yang diinjak-injak dengan teriakan-teriakan tangkap Jokowi, adili Jokowi, nusa kambangkan Jokowi, dan bahkan gantung Jokowi. Ini benar-benar posisi penelitian dan peneliti yang melacurkan, sekali lagi melacurkan tindakan dan perilaku penelitian yang mereka lakukan. Padahal itu bukan demi menaikkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi justru menghancurkan nilai-nilai luhur manusia. Jadi dalam konteks itu teman-teman, mengapa tesis statement saya di awal, saya konsisten katakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus menolak judicial review atau menolak gugatan yang dilayangkan RRT, Roy Rismond dan Tipa, dan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang itu harus dibantah bahwa konstitusi itu jiwanya adalah jiwa etika konstitusional. Demikian juga undang-undang yang sedang diuji di bawah konstitusi itu juga adalah undang-undang yang jiwanya adalah jiwa etika dan moralitas publik yang harus dijaga. Tidak mungkin undang-undang itu justru melacurkan ilmu dan melacurkan kemanusiaan, padahal ilmu dan kemanusiaan itu berdiri di atas kebenaran yang sama, di mana ilmu harus mengabdi kepada kemanusiaan, demikian juga kemanusiaan harus mengabdi pada ilmu yang benar-benar untuk kemanusiaan dan bagaimana manusia itu harus dihargai dan dihormati. Jadi teman-teman, kembali ke catatan yang saya katakan tadi, rasanya Refli Harun salah memahami soal konstitusi, dan karena salah memahami ya filosofis dan etika moralitas konstitusi dan undang-undang, maka saya ingin katakan Refli Harun justru ya akan gagal total. Memang Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menolak gugatan apapun. Mereka akan periksa, bahkan mereka akan beri nomor terkait nomor gugatan itu, tetapi bahwa kita sudah bisa memperkirakan apakah akan ada kesuksesan terkait dengan judicial review ini. Saya agak ragu, karena para hakim konstitusi adalah para hakim yang tegak di atas moralitas konstitusi, di atas etika konstitusi dan undang-undang, dan karena itu mereka adalah penjaga
dari upaya kita bersama untuk memahami bahwa sebuah proses penelitian tidak mungkin kalau tidak dikriminalisasi, kalau memang tujuannya untuk memanusiakan manusia. Tetapi kalau memang tujuannya sejak awal tidak murni dan sangat melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, maka sangat wajar bahwa proses pemidanaan atau yang disebut oleh RRT sebagai kriminalisasi itu adalah tindakan yang benar dan tegas serta terukur untuk mengingatkan kepada siapapun agar jangan mereka salah dalam memahami konstitusi dan memahami undang-undang. Teman-teman, kita akan lanjutkan nonton pernyataan Refli Harun berikut ini supaya wawasan kita tambah utuh dan pengetahuan atau informasi kita tambah komprehensif. Kita lihat sejenak. Undang-Undang ITE 2024 tentang ujaran kebencian yang berbau suku, agama, ras, perbedaan macam-macam. Ada disabilitas fisik, mental, dan lain sebagainya. Kemudian pasal yang tidak masuk akal, pasal 32 Undang-Undang ITE yang versi 2008 yang mengancam sampai 8 tahun penjara, dan terakhir pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 pasal 35 yang mengancam 12 tahun penjara. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi itulah pasal-pasal yang kita persoalkan. Tentu nanti ada undang-undang KUHP yang baru ya, misalnya pasal 310 menjadi pasal 343, kemudian pasal 310 menjadi 434. Nah, kami sudah memasukkan permohonan itu baru saja. Mudah-mudahan sudah dapat nomor perkaranya, dan landasan kami mengajukan uji materi tersebut adalah tidak hanya untuk kepentingan RRT, tetapi ini adalah sebuah kepentingan yang penting bagi demokrasi kita ke depan, agar jangan sampai kemudian pasal-pasal mengenai ujaran kebencian, penyalahgunaan pencemaran nama baik, fitnah, bahkan pasal-pasal 32, 35 mengenai edit dokumen dan lain sebagainya digunakan sengaja untuk membungkam kegiatan-kegiatan ilmiah akademik. Kita belum bicara tentang soal demokrasi, konstitusi, dan lain sebagainya. Kita baru bicara tentang kegiatan ilmiah akademik yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi kita sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi pasal itulah yang kita persoalkan, dan mudah-mudahan MK bisa mengabulkannya, karena yang paling utama adalah sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, itu MK harus memprotek warga negara agar tidak mudah dikriminalisasikan, apalagi kriminalisasi itu melanggar pasal-pasal dalam konstitusi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, apalagi pendapat itu adalah the expert opinion, pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli. Mereka ini baik Mas Roy Suryo, Mas ini semua adalah orang juga Dr. Tifa, orang-orang yang punya strong background akademik, ya. Jadi mereka di masing-masing ilmunya secara serius melakukan kajian-kajian, dan sekarang ini sudah biasa menjadi referensi hukum. Mas Roy kita tahu sebagai pakar. Jangan hanya cari uang. Ya teman-teman, saya berhenti di situ. Silakan untuk melihatnya secara lengkap di media sosial Anda. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Refli Harun nampaknya semakin kita yakin bahwa ia tidak paham tentang etika konstitusi dan juga moralitas konstitusi. Ya, demikian juga undang-undang itu bicara tentang moralitas dan etika. Dan saya selalu konsisten katakan teman-teman, tidak mungkin peneliti itu tidak paham etika dan sekaligus tidak paham moralitas terkait dengan penelitian dan kerja-kerja publikasi. Nah, ini yang menjadi masalah terbesar, dan saya yakin Mahkamah Konstitusi dan para hakim yang terhormat itu pasti paham mengapa RRT dan gugatannya harus ditolak, karena mereka juga bukan orang yang melakukan kerja-kerja ilmiah dan penelitian yang katanya Refli Harun tadi itu harus dijaga, ya, agar tidak terjadi kriminalisasi atas kerja-kerja para peneliti, karena ini adalah expert privilege. Dan saya sudah katakan teman-teman, expert privilege atau keahlian seseorang itu bisa dipidanakan atau dikriminalisasi ketika
mereka melakukan kerja-kerja ilmiah tetapi tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan mereka melacurkan ilmu pengetahuan untuk tujuan-tujuan menghancurkan harkat martabat orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kalau mereka peneliti, tapi ternyata kata-kata mereka penuh dengan sumpah serapah, makian, cacian terhadap orang lain, bahkan teriak-teriak gantung Jokowi. Apakah itu adalah laku keutamaan dari seorang peneliti? Rasanya tidak. Jadi teman-teman, jangan mengatakan dan membuat opini-opini menyesatkan seolah-olah telah terjadi kriminalisasi terhadap RRT. Kalau ternyata yang kita tahu RRT justru adalah orang yang melakukan kriminalisasi terhadap orang lain, misalnya Pak Jokowi. Kita tidak pernah menyalahkan dan saya semakin yakin teman-teman, seperti banyak orang yang memberi pertimbangan bahwa penelitian RRT tetap harus dianggap benar. Mengapa? Karena penelitian mereka itu berbasis pada apa yang mereka temukan dari postingan Dian Sandi Utama. Dan karena itu penelitian mereka harus disebut bahwa mereka, dan itu sudah diaminkan oleh Roy Suryo, bahwa ia menyimpulkan 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu karena berdasarkan penelitian yang diposting oleh Dian Sandi Utama. Dan kita sama-sama yakin bahwa memang ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi itu bukan ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau kesimpulannya palsu, ya itu adalah kesimpulan paling tidak versi Roy Suryo, Rismond, dan Tiva. Jadi tidak perlu kemudian menggiring opini seolah-olah penelitian RRT itu satu-satunya penelitian yang benar. Lalu kemudian mengatakan bahwa penelitian RRT itu adalah penelitian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan selalu ngomong di banyak forum, menantang-nantang orang lain kalau mau melawan atau menggugurkan apa yang dikatakan oleh RRT, harus bikin buku yang setara dari penelitian yang mereka miliki. Nah, kembali ke topik kita teman-teman, mengapa Mahkamah Konstitusi ini harus menolak gugatan dari RRT? Karena mereka dipertanyakan apakah benar penelitian mereka itu memang adalah penelitian demi kemanusiaan, demi sikap hormat dan respek pada kemanusiaan, ataukah selama ini kita salah memahami bahwa mereka selalu berteriak-teriak tentang awas kriminalisasi, tapi mereka sebetulnya adalah orang yang melakukan kriminalisasi dengan memframing bahwa Pak Jokowi jahat, berteriak gantung Jokowi, dan seterusnya. Kata-kata penuh cacian makian itu yang saya ingin katakan pasti akan ditolak sebagai alasan terbesar orang yang merasa dikriminalisasi tetapi sebetulnya pelaku kriminalisasi terhadap orang lain. Jangan teriak-teriak, kami perlu dukungan dari semua pihak atas apa yang kami perjuangkan demi nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Kalau ternyata kita juga menemukan alasan yang sama untuk kemudian mengatakan emang RRT itu adalah orang-orang yang memuliakan hak-hak asasi manusia, ataukah sebaliknya mereka sebetulnya orang yang melakukan pelanggaran besar dan serius terhadap hak asasi manusia. Silakan Anda menilainya, tetapi poin yang ingin saya katakan, Mahkamah Konstitusi berhak dan bahkan harus menolak gugatan dari Roy, Rismond, dan Tiva. Salam waras, salam YouTuber NKRI.